Dalam kasus besar bahasa Indonesia, suaka itu adalah tempat menumpang, tempat mengungsi, tempat menumpang pada objek tertentu. Jadi suaka itu bukan tempat asal, melainkan suaka itu ada karena terjadi sesuatu di tempat asalnya. Dalam bahasa asing, suaka itu adalah asylum. Jadi konsep dasar suaka ini adalah di mana diberikan perlindungan kepada warga negara asing oleh suatu negara karena mungkin terjadi yang mengancam keselamatan sang warga negara asing tersebut. Jadi warga negara asing tersebut diberikan perlindungan. Perbedaan antara suaka diplomatik dan suaka teritorial. Menurut Bewirsbicki, perbedaan antara suaka teritorial dan suaka diplomatik terletak pada dasar hukum dan tempat diberikannya prosedur suaka. Suaka teritorial adalah suaka yang diberikan di wilayah negara atau di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi negara pemberi suaka. Pada umumnya, suaka teritorial diberikan di wilayah darat negara pemberi suaka. Sedangkan suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan di tempat yang menjadi milik atau yang dipergunakan untuk keperluan resmi negara pemberi suaka dan yang terdapat atau kebetulan terdapat di wilayah negara lain yang umumnya diakui sebagai tempat yang tidak dapat dilanggar atau inviolable atau yang mempunyai kekebalan immunity dari yurisdiksi negara tempat perwakilan tersebut berada. Tempat tersebut meliputi yang pertama ada gedung atau premises dan perkarangan diplomatik dan atau konsuler. Kedua, rumah dinas misi diplomatik atau konsuler. Ketiga, gedung dan perkarangan yang disediakan oleh negara pemberi suaka selain yang termasuk pada poin A dan B apabila jumlah pencari suaka yang negara tersebut berikan melebihi daya tampung tempat tersebut di atas. Yang keempat, pangkalan atau camp militer. Kelima, kapal perang atau pesawat terbang militer atau pesawat udara milik pemerintah yang tidak mencari keuntungan atau non-profit. Berdasarkan deklarasi suaka teritorial, negara-negara harus mengikuti sejumlah standar dan kebutuhan nyata seperti A. Seorang pencari suaka yang menyelamatkan diri dari penganiayaan tidak boleh ditolak di perbatasan suaka. Kedua, apabila suatu negara menghadapi kesulitan dalam memberikan atau melanjutkan pemberian suaka, maka negara-negara secara sendiri atau bersama-sama pertimbangkan demi semangat solidaritas internasional. Suaka yang diberikan kepada orang yang mengungsi karena menghindari penganiayaan harus dihormati oleh semua negara. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan prinsip tidak digugat atau inviolability sebagai bentuk pertanggungjawaban negara untuk melindungi pejabat diplomatik. Tanggung jawab negara muncul secara otomatis ketika suatu negara melanggar kewajiban internasionalnya. Tanggung jawab itu otomatis timbul begitu ada pelanggaran, jadi tidak perlu menunggu kerugian material. Landasan pemikirannya, negara tidak boleh menikmati haknya dengan mengabaikan hak negara lain. Nah, di sini ada dua istilah penting, yaitu responsibility dan liability. Responsibility adalah pertanggungjawaban hukum. Apa yang harus diakui dan ditanggung negara secara hukum setelah melanggar kewajiban internasional. Sedangkan liability adalah kewajiban ganti rugi. Kewajiban praktis untuk memperbaiki atau mengganti kerugian dalam kurung miskompensasi. Nah, keduanya tidak selalu muncul secara bersamaan. Di negara bisa bertanggung jawab tanpa harus langsung membayar ganti rugi, tergantung jenis pelanggarannya apa dan bentuk perbaikan yang diperlukan. Misalnya, sebuah negara memerintahkan tindakan yang melanggar perjanjian. Nah, lalu muncul responsibility. Barulah kemudian harus ditentukan apakah perlu restitution, compensation, atau bentuk reparasi yang lain. Apa saja yang memicunya? Pemicu tanggung jawabnya yaitu pelanggaran terhadap kebiasaan internasional atau perjanjian internasional yang disebut internationally wrongful act. Kuncinya tanggung jawab timbul karena pelanggaran kewajiban internasional, bukan karena pelanggaran hukum nasional. Artinya meskipun suatu tindakan sah menurut hukum domestik, bila melanggar kewajiban internasional, negara tetap dianggap bersalah. Nah, prinsip inviolability atau prinsip tidak digugat. Inviolability sama dengan perlindungan khusus terhadap pejabat diplomatik dan tempat perwakilan. Negara penerima berkewajiban melindungi keselamatan dan martabat pejabat diplomatik. Jika negara gagal melindungi atau malah melanggar inviolability, maka terjadi pelanggaran kewajiban internasional. Jadi bukan sekedar formalitas birokratis saja ya. Ini soal keselamatan dan fungsi diplomasi itu sendiri. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap hal ini? Yang pertama, yaitu identifikasi pelanggaran. Kedua, timbulnya responsibility. Yang ketiga, kewajiban korektif. Keempat, kemungkinan liability. Ada macam-macam bentuk perbaikannya ya. Misalnya, menghentikan tindakan yang salah atau accusation, pengakuan kesalahan atau permintaan maaf, reparation atau restitusi, kompensasi atau bentuk lain untuk
mengembalikan kondisi semula. Kesimpulannya, inviolability adalah pilar diplomasi. Pelanggarannya memicu tanggung jawab negara yang harus ditangani cepat dan sesuai hukum internasional. Konvensi Caracas tahun 1954 muncul dari pertemuan-pertemuan negara di Amerika, di Caracas, Venezuela, sebagai tanggapan atas banyaknya kasus penindasan politik yang terjadi di Amerika Latin. Konvensi ini memuat dua perjanjian utama, yaitu Convention on Diplomatic Asylum dan Convention on Territorial Asylum, yang mengatur cara dan aturan pemberian perlindungan bagi orang yang dikejar karena penindasan politik. Melalui perjanjian ini, negara-negara di Amerika Latin menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk memberikan suaka politik, tetapi tidak diwajibkan untuk melakukannya. Konvensi ini memuat dua jenis, yaitu yang pertama ada asilo diplomatiko, yaitu perlindungan yang diberikan oleh kedutaan besar atau kantor diplomatik. Kemudian yang kedua yaitu ada asilo teritorial, yaitu perlindungan yang diberikan tanggung jawab di dalam wilayah suatu negara. Isi konvensi ini menekankan dua hal penting, yaitu perlindungan terhadap nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Konvensi Caracas menjadi dasar utama praktik suaka politik di kawasan Amerika Latin. Dalam hukum internasional, ketentuannya pernah dijadikan acuan dalam asylum case, yaitu antara Kolombia dan Peru di tahun 1950 di Mahkamah Internasional yang membahas batas antara hak negara dalam memberikan suaka dan prinsip tidak mencampuri urusan negara lain atau non-intervensi. Kita masuk ke hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional itu terbentuk dari praktik umum negara atau state practice dan keyakinan bahwa hal itu kewajiban hukum atau opinio juris. Kemudian yang kedua, Konvensi Caracas tahun 1954 itu mencerminkan praktik suaka politik yang konsisten di Amerika Latin namun belum bersifat universal. Kemudian dalam asylum case antara Kolombia dan Peru tahun 1950, Mahkamah Internasional itu menegaskan bahwa praktik tersebut hanya berlaku regional, bukan untuk kebiasaan global. Kemudian hak memberikan suaka politik itu masih dianggap tradisi khas dari Amerika Latin, belum menjadi norma internasional yang berlaku bagi semua negara. Meski demikian, prinsip Konvensi Caracas ini berpengaruh besar terhadap perkembangan perlindungan hak asasi manusia dan hukum pengungsi internasional, termasuk kasus Meksiko dan Ekuador di tahun 2024. Prinsip suaka diplomatik pada kedaulatan negara penerima. Menurut Widodo tahun 2009, suaka dapat diberikan di gedung perwakilan diplomatik sebagai tindakan mendesak untuk melindungi individu dari ancaman keselamatan dan keamanan hidupnya. Apabila negara penerima mengakui adanya praktik pemberian suaka diplomatik sebagai kebiasaan dan adanya perjanjian khusus. Terus, menurut Wallace, berkaitan mengenai yurisdiksi negara untuk mengatur baik individu, harta, benda, dan peristiwa hukum dalam hal pemberian suaka diplomatik, terdapat beberapa prinsip dari yurisdiksi itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, ada prinsip teritorial, yaitu suatu negara mempunyai kompetensi untuk menegakkan hukumnya terhadap semua individu yang berada di dalam wilayah teritorialnya, termasuk warga negara asing. Prinsip yurisdiksi teritorial ini pun dapat diaplikasikan oleh suatu negara di dalam kapal yang berbendera negara tersebut, serta pesawat udara yang diintegrasikan di negara tersebut, beserta orang di dalamnya. Yang kedua, ada prinsip nasionalitas, yaitu bahwa nasionalitas atau kewarganegaraan pelaku menjadi indikator utama untuk menentukan hukum negara di mana yang berlaku. Yang keempat, ada yurisdiksi universal, yaitu mengatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menegakkan yurisdiksinya terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan kepentingan internasional. Hak asasi manusia dan hubungan diplomatik sering terjadi dalam situasi yang kompleks. Di video kali ini kita akan membahas yang pertama, itu adalah kasus Kristina Tizhmonskaya dan Jamal Khashoggi. Kasus pertama datang dari dunia olahraga yang dimana Kristina adalah seorang atlet lari cepat dari Belarus yang datang ke Olimpiade Tokyo pada tahun 2021. Masalah ini muncul ketika ia menolak keputusan pelatih dalam Komite Olimpiade Belarus yang memaksa turun di lomba nomor yang tidak ia persiapkan. Pada tanggal 1 Agustus 2021, Kristina mengunggah video yang di media sosialnya yang mengkritik pelatihnya. Tak lama kemudian, pihak Belarus mencoba untuk memulangkan secara paksa ke negaranya, namun ia melarikan diri ke Bandara Hanyangyo.
dan meminta perlindungan kepada Kedutaan Besar Polandia, yang dimana Polandia kemudian memberikan visa kemanusiaan dan menampungnya. Beberapa hari kemudian, Kristina terbang ke Warszawa, Polandia, di mana ia mendapat perlindungan penuh bersama suaminya. Kasus kedua adalah salah satu peristiwa diplomatik yang paling kontroversial di Asia dan dunia, yang dimana ini adalah pembunuhan Jamal Khashoggi. Yang dimana Jamal Khashoggi ini adalah seorang jurnalis dari Arab Saudi yang dikenal sebagai pengkritik pemerintahnya. Pada tanggal 2 Oktober 2018, Khashoggi masuk ke konsultan Arab di Istanbul, Turki, untuk mengurus dokumen pernikahan. Namun, ia tidak pernah keluar dari gedung tersebut. Setelah beberapa minggu penyelidikan, pemerintah Turki menemukan bukti bahwa Khashoggi dibunuh di dalam konsulat dan tubuhnya dimutilasi oleh tim agen Saudi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hak dan kewajiban dari negara penerima terlebih dahulu, yang dimana hak kewajiban ini diatur pada Konvensi Wina pada tahun 1961. Nah, pada pasal 9, negara penerima berhak memberitahukan kepada negara pengirim bahwa ada kepala misi atau staf diplomatiknya merupakan persona non grata yang tidak dapat diberlakukan misinya. Yang kedua yaitu negara penerima itu berhak melindungi gedung misi ataupun kedutaan guna mencegah dari adanya gangguan perdamaian misi. Di sisi lain, negara pengirim juga berhak memastikan staf diplomatiknya mengikuti aturan dari negara penerima. Suaka diplomatik merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara melalui perwakilan diplomatiknya terhadap individu yang menghadapi ancaman politik di negara penerima, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations VCDR 1961. Praktik ini berkembang melalui hukum kebiasaan regional, khususnya di Amerika Latin berdasarkan Konvensi Caracas 1954. Pemberian suaka ini didasari oleh prinsip kemanusiaan humanitarian prinsipal untuk melindungi hak hidup dan kebebasan seseorang dari penganiayaan politik. Namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip kedaulatan dan non-intervensi sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 1 VCDR 1961. Namun, pemberian suaka diplomatik sering menimbulkan dilema antara kepentingan kemanusiaan dan stabilitas hubungan diplomatik antar negara. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suaka diplomatik bukanlah hak universal, melainkan pengecualian yang hanya dapat dibenarkan dalam situasi tertentu yang bersifat kemanusiaan.